Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, mumpung marketnya libur, kali ini saya akan menjelaskan secara detail lagi tentang pola candle kursi, teman-teman. Jadi ada kelebihan ya pola candle kursi ini versi by the real trader. Apakah sama candle kursi dengan breakout? Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Jadi, saya akan bahas secara rinci terkait candle kursi dengan breakout. Strategi pola candle kursi hampir mirip dengan breakout. Breakout adalah di mana candle atau harga break area support atau resisten atau break area sideways. Pola candle kursi diawali dengan break, namun open posisinya menunggu dua candle terjadi. Jadi intinya di sini sama-sama break area ya teman-teman. Cuman pola candle kursi ini banyak sekali versinya. Nah, tapi nanti secara bertahap akan saya jelaskan teman-teman. Nah, ini yang sebelah kiri pola candle breakout candle. Yang sebelah kanan adalah candle kursi sempurna. Sudah saya jelaskan secara detail-detailnya macam-macam pola candle kursi di video sebelumnya. Nah, ini untuk kelemahan breakout candle. Jadi diawali area sideways, kemudian break candle kuat atau buyer. Di sini sama aja ya, buyer ataupun seller. Namun di sini contoh adalah buyer. Nah, biasanya strategi breakout itu entry-nya di candle penutupan yang kekuatannya yang break. Seperti gambar di paparan ini. Jadi entry-nya di situ dan stop loss-nya. Nah, ini apa kelemahannya teman-teman? Jadi batasan resiko stop loss-nya besar, range-nya. Sebenarnya untuk batasan resiko itu sendiri adalah lot, teman-teman. Namun di sini bagi modal kecil, mau nggak mau kan pasti agak tidak bisa mengatur ini. Karena ini lumayan pipsnya. Dan yang kedua adalah banyak jebakan atau fake out. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini juga terkadang ada pertanyaan, Bang, kan entry-nya nunggu retest sehingga risk-nya kecil, resikonya kecil. Oke, jadi ketika candle ini break, kita entry nunggu retest. Oke, nunggu retest di area ini istilahnya biasanya SND ya, supply and demand. Area entry sudah saya tandai. Biasanya teman-teman seperti itu. Dan hasilnya nah, ini teman-teman. Ayo ngaku. Siapa yang pernah menemukan atau mendapatkan seperti ini di market? Nah, yang gambar yang pertama kiri ketika menggunakan breakout candle entry, namun candle berikutnya malah break kembali. Break semua candle. Nah, ini sering terjadi nih. Saya sering menjumpai di market. Akhirnya apa? Menyambar stop loss. Untung-untung yang pakai stop loss. Kalau tidak pakai stop loss, MC teman-teman. Gambar yang kedua ini entry-nya di saat retest. Nah, ini terbentuk candle, langsung nih hajar entry test. Stop loss-nya seperti di gambar.
Namun apa yang terjadi? Yang terjadi candle berikutnya malah candle seller yang kuat break atau menyambar stop loss. Jadi di sini sakit hati ya teman-teman. Jadi sudah percaya diri malah candle berikutnya menyambar stop loss. Nah, yang ketiga, jadi teman-teman tetap entry-nya di area retest ketika harga sedang berjalan ya. Jadi pas di area situ atau menggunakan order limit, buy limit di area entry itu. Nah, yang terjadi pola candle berikutnya menyambar stop loss dengan rejeksi. Nah, ini saya juga sering menjumpai seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya semuanya tetap probabilitas. Boleh-boleh aja teman-teman menggunakan breakout candle dengan modal, misalkan modal yang sudah tertata, risknya juga tertata, misalkan 1% menggunakan breakout candle boleh, sebenarnya juga bagus. Cuman di sini saya lebih menyempurnakan. Bagaimana ini saya berusaha riset bagaimana di market dan mengambil solusi terbaik, teman-teman. Baik, next. Nah, ini solusi terbaiknya adalah pola candle kursi. Ada yang tahu kenapa pola candle kursi ini solusi terbaik? Nah, ini. Candle kursi ini mengunci pergerakan seller, meminimalisir terjadinya fake out sehingga probabilitasnya untuk melanjutkan penerusan jauh lebih besar. Jadi begini teman-teman. Jadi ketika ada candle breakout ke atas dan candle berikutnya adalah seller retest. Nah, di sini kuncinya. Jadi retestnya ada rejeksi, ditutup lagi dengan candle buyer. Itu artinya menandakan bahwa market seller tidak kuat, tidak cukup kuat artinya. Jadi ditutup dengan rejeksi juga. Jadi ini probabilitasnya jauh lebih besar dan trader kemungkinan besar akan terhindar dari fake out. Ini sudah saya backtest, silahkan teman-teman backtest sendiri agar lebih mudah menemukan pola candle kursi ini di market. Jadi kalau tanya saya ya sama aja teman-teman berarti. Bang, probabilitasnya win rate-nya berapa candle kursi? Berarti jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman minta matangnya, ini nanti teman-teman juga akan kesusahan ketika real marketnya. Karena teman-teman tidak terbiasa. Di sini tujuan saya agar teman-teman memudahkan teman-teman untuk lah ini loh real marketnya. Oh seperti ini pola candle kursi. Ini sudah saya backtest dan ya ini. Nah, begitu teman-teman. Tujuan saya teman-teman itu tahu, mudah melihat di market. Dan tentunya ini sangat mudah, baku teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan nih yang masuk di saya. Bang, kalau candle retestnya 2 gimana? Planning saya tidak ambil retest seller yang 2 seperti di gambar ya. Kenapa? Berarti perlawanannya ada 2. Dan saya berkenan untuk perlawanan atau retestnya seller itu cukup 1. Dan ditutup langsung oleh buyer sehingga menandakan bahwa market ini dikuasai oleh buyer. Nah, kalau yang digambar ini ada 2 perlawanan sehingga secara psikologis ada 2 perlawanan sehingga mulai menguat seller, menyerang.
Jadi bisa saja, namun saya hanya berkenan satu teman-teman. Dan yang jauh lebih probabilitasnya. Namun ada satu hal nih, next. Nah, ini ada kombinasi teman-teman. Kombinasi yang belum pernah saya sampaikan ya. Jadi ini gini, ini kita terangkan next soon aja ya teman-teman. Karena juga butuh waktu yang sedikit panjang juga. Ini luar biasa teman-teman. Kombinasi pola candle kursi dengan pola shrinking ini mantep banget. Jadi ada nih. Jadi saya jelaskan next soon. Untuk selanjutnya habis ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Bagi trader-trader pemula atau yang masih bingung. Dan tujuan saya di sini agar menyadarkan ya kepada para trader pemula atau memudahkan ya. Jangan sampai seperti saya. MC dulu berkali-kali baru meriset. Jadi saya sudah bertahun-tahun teman-teman. Di sini saya mencoba untuk bermanfaat. Apa yang menjadi hasil pengalaman saya, hasil trading saya, atau hasil preset, saya jelaskan semua buat teman-teman. Jadi begitu saja ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Sekian dan terima kasih. The next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.